Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hati yang degil adalah hati yang hanya bisa menuntut tanpa bersedia bertanggung jawab. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 19. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu, yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Coba perlahan-lahan renungkan kembali apa yang baru saja kita baca dan dengar dari firman Tuhan di 1 Samuel 10 tadi. Coba tempatkan diri kita sebagai bapa yang sedang berkata-kata kepada anak-anaknya, sama seperti Tuhan yang sedang berkata-kata kepada Israel hari itu. Betapa sedihnya hati Bapa surgawi ketika anak-anaknya sudah merasa hebat dan dapat menentukan sendiri apa maunya, sekalipun itu melukai hati bapaknya. Bapa sekalipun hatinya terluka, akhirnya merelakan anak-anaknya memilih dan mengikuti jalan yang mereka pilih. Namun Bapa yang baik, sekalipun hatinya terluka, dia tetap mempersiapkan yang terbaik, menasehati dan menjaga agar anak-anaknya tidak tersesat di jalan. Dapatkah saudara memahami dan mendengar detak jantung hati Bapa surgawi saat dia harus membiarkan anak-anaknya mendapatkan seorang raja sama seperti bangsa-bangsa lain, padahal hal itu dikatakan sebagai penolakan akan Tuhan sendiri? Bukankah hal itu sama seperti Manoah yang dengan sedihnya berkata kepada Samson, anaknya, ketika dia meminta untuk ayahnya meminang seorang gadis Filistin dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat ketiga, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Dengan berat hati, seorang bapa terpaksa mengikuti keinginan hati anaknya karena kedegilan hati mereka sendiri. Namun sekalipun demikian, Tuhan tetap memberikan rambu-rambu agar perjalanan anak-anaknya tidak tersesat. Coba perhatikan lebih jauh dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 25 sampai dengan 27. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Dapatkah saudara melihat dua perbedaan kontras yang sangat berlawanan? Di satu pihak, karena tuntutan orang-orang Israel yang memaksa Samuel untuk mendapatkan raja, supaya mereka bisa
sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan mereka. Namun di pihak lain, sebagian dari bangsa itu hanya tahu menuntut dan tidak mau bertanggung jawab atas tuntutan yang mereka nyatakan. Mereka bahkan pura-pura tuli terhadap tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Bukankah seringkali kita pun bertindak seperti demikian? Belajarlah untuk bukan hanya menuntut, tapi justru bertanggung jawab. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk terus hidup sesuai firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.